Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, wabil khusus Al-Habib Awaluddin Al-Idrus dan Al-Habib Safaruddin Al-Idrus dan para habaib yang hadir di majelis ini. Dengan kehadiran mereka kita harap bertambah pula keberkahan daripada majelis kita di malam hari ini. Amin. Yang saya muliakan dan hormati juga Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan kajian tauhid, membahas kitab Sirajul Huda, yang mana pembahasan kita sudah sampai di hujung-hujung daripada pembahasan sifat iradah. Yang sekarang itu di halaman ke-15, ya, halaman ke-15 baris ke-16 mungkin dari bawah. Baris ke-13 dari bawah. Tentang ta'aluk, definisi ta'aluk, dan bermula makna ta'aluk itu yaitu menuntut sifat itu. Halaman 15 baris ke-13 dari bawah. Pertemuan kita terakhir itu kan membahas tentang ta'aluknya sifat iradah, ya, di mana ada yang mengatakan ta'aluk sifat iradah itu dua, ada yang mengatakan tiga, ya, itu sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas definisi ta'aluk. Udah ketemu di halaman 15 baris ke-13 dari bawah. Ibaratnya dan bermula makna ta'aluk itu gitu. Ya. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, summa khususan ila ruhi asy-Syaikh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi wa ila arwahi masyayikhina wa ulama'ina wa liwalidina wali fahimina lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Dan bermula makna ta'alluq itu
yaitu menuntut sifat akan perkara yang lebih atas perdiriannya dengan zat. Jadi kemarin kita sudah membahas ta'aluk daripada sifat iradah. Maka kita kali ini akan membahas ta'aluk itu apa. Definisi ta'aluk sebagaimana ibarat yang barusan kita baca. Kalau bahasa Arabnya, ya, definisi daripada ta'aluk itu adalah tolabus sifati amron zaidan ala qiyamiha fi zati. Itu adalah definisi ta'aluk, ya, dalam bahasa Arabnya. Tolabus sifati amron zaidan ala qiyamiha fi zati. Terjemahannya itulah yang di kitab Sirajul Huda itu, ya. Atau boleh juga diterjemahkan tolabus sifat, menuntut sebuah sifat, amron zaidan, pada suatu perkara yang melebihi, ala qiyamiha, yang melebihi berdirinya, fizzat, berdirinya sifat akan zat. Jadi menuntut sebuah sifat pada suatu perkara yang melebihi berdirinya sifat akan zat. Itu adalah definisi daripada ta'aluk menurut para ulama tauhid. Dari definisi ini kita bisa memahami beberapa poin. Di antaranya bahwa poin pertama dari definisi ini kita ambil kesimpulan bahwa berbeda zat, berbeda sifat. Dalam artian apa? Ya, zat bukan sifat, sifat bukan zat. Lain zat, lain sifat. Menuntut sebuah sifat, ya, pada suatu perkara yang melebihi berdirinya sifat itu akan zat. Ya. Jadi tidak seperti pendapat Mu'tazilah, sifat itu adalah zat. Ya, Ahlus Sunnah sifat ya sifat, zat ya zat. Beda zat, beda sifat. Berbeda zat, berbeda sifat. Hanya saja sifat dengan zat ini tidak boleh dipisahkan. Atau ya, zat dengan sifat tidak bisa terpisah. Sebab apa? Sebab sifat itu berdiri bagi zat. Kan gitu. Makanya nggak bisa dipisah dia. Cuma harus kita pahami, ya, zat dengan sifat itu beda. Ya, zat dengan sifat itu beda. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja sifat dengan zat itu tidak boleh dipisah. Kenapa tidak boleh dipisah? Sebab sifat itu berdiri, ya, pada zat. Yang kita sembah itu zat yang memiliki sifat. Yang mana daripada sebahagian sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu memiliki yang namanya ta'aluk. Nah, jadi saya ulang sekali lagi. Dari definisi ini kita mengambil suatu kesimpulan. Yang pertama bahwa zat dengan sifat itu berbeda. Ya, zat adalah zat, sifat adalah sifat. Berbeda dengan pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan zat adalah sifat itu sendiri. Yaitu pendapat apa? Mu'tazilah. Nah, makanya kalau nggak mau pening-pening kali jadi Mu'tazilah aja. Ya, kalau nggak mau pening-pening cerita ta'aluk poning tidak kepala. Oh, poning jangan tanya. Habis itu sampai rumah minum oskadon lah itu. Ya, satu papan baru sembuh poning kepala tuh, mendonyut. Nah, jadi kalau tak ndak poning-poning begitu, tak usah mengaji tak usah jadi Ahlus Sunnah, jadi Mu'tazilah aja, selesai perkaranya. Itu kesimpulan pertama. Beda zat, beda sifat. Zat adalah zat, sifat adalah sifat. Ya, tapi perlu kita paham, sifat dengan zat itu tidak bisa dipisah. Kenapa? Karena sifat itu berdiri pada zat. Bagaimana berdirinya sifat bagi zat? Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita tak tahu hakikat, ya, apa sifat pada zat Allah itu seperti apa berdirinya. Kita tidak tahu. Ya, jadi sifat tidak di atas zat,
tidak di bawah zat, tidak di depan zat, tidak di belakang zat, tidak di kanan zat, tidak di kiri zat, tidak berbaur dengan zat. Jadi bagaimana sifat bagi zat Allah itu? Allahu a'lam. Setinggi apapun ilmu tauhidnya seseorang, tidak ada yang mengetahui hakikat zat dan sifat-sifat Allah, ya. Jelas ya? Nah, jadi zat dengan sifat atau sifat dengan zat itu tidak bisa dipisah. Ya, kenapa? Karena sifat itu berdiri pada zat. Yang kita sembah itu apa? Yang kita sembah zat Allah yang memiliki sifat-sifat. Itu dia. Yang mana daripada sebahagian sifat-sifat Allah itu memiliki ta'aluk, yaitu sifat-sifat ma'ani. Tapi tak semua sifat ma'ani ada ta'aluknya. Nanti di kitab Sirajul Huda ada keterangannya. Ya, memahami apa itu ta'aluk dari sisi definisi saya jamin susah. Ya, ada pemahaman yang lebih mudah. Contohnya begini. Ada ini ruangan. Ya. Ruangan ini kalau kita matikan lampunya, gelap apa tidak? Gelap. Ya, jadi ada ruangan gelap gulita. Kemudian kita terangi dengan cahaya lampu. Ya. Maka didapat terangnya ruangan ini sebab ia berta'aluk dengan cahaya lampu. Nah, itu yang dinamakan ta'aluk itu. Ya. Jadi gelap gulita ruangan ini. Kenapa bisa terang? Terangnya ruangan ini sebab ia ta'aluk terhadap cahaya lampu, bukan lampunya. Ya, lampunya itulah sifatnya. Kalau kita contohkan, ya, sifat itulah lampunya. Fungsinya kita katakan gitu ya. Nah, bahasa mudanya, fungsinya daripada lampu itu menerangi. Terangnya itulah yang disebut dengan ta'aluk ia. Mudah ya, lebih mudah dipahami itu kan? Ya, contohnya seperti itu. Kita matikanlah lampu tuh, gelap balik tidak? Gelap. Berarti kan menjadi jelas ya bahwa terangnya ruangan kita ini sebab ia berta'aluk kepada sinarnya, cahayanya lampu tersebut. Yang mana lampu tersebut tidak akan hidup kalau tidak ada sifatnya itu tadi, lampu itu sendiri. Ya, nah, jadi lampunya itu sendiri itulah sifat. Ya, adapun fungsi kalau kita bahasa mudanya gitu ya, mendekatkan paham aja ini gitu ya. Adapun fungsi dari lampu itu apa? Menyinari sesuatu yang gelap sehingga yang gelap menjadi terang. Ya, sebab sinar atau cahaya dari lampu itu. Ya, maka cahayanya itulah ta'aluk itu tadi. Ya, kan nggak mungkin ada ta'aluknya kalau nggak ada sifatnya. Nggak mungkin tiba-tiba terang kalau tidak ada perwujudan tempat untuk menerangi yang kita sebut lampu tadi. Paham ya kira-kira ya? Jadi terangnya ruangan ini dita'aluki oleh cahaya daripada lampu tersebut. Seandainya ya kita padamkan lampu tersebut, maka ruangan ini pun kembali menjadi gelap seperti semula. Itu yang disebut dengan ta'aluk. Jadi hubungan antara sinar lampu ya berhubungan dengan terangnya ruangan ini. Berhubungan dalam artian berta'aluk ya. Ya. Terangnya ruangan ini, terang tak ruangan nih? Terang. Ya, kenapa bisa terang? Karena dia ta'aluk kepada cahaya lampu tadi. Kalau dipadamkan maka gelap kembali. Itu yang dimaksud dengan ta'aluk. Nah, jadi adanya alam ini ya, dia berta'aluk dengan sifat kudroh dan irodanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Taksir dan taksis. Itu penjelasan kita yang kemarin. Nah, baik. Jadi itu adalah definisi ta'aluk. Ya, definisi ta'aluk itu talabus sifati amron za'idan ala qiyamiha fizzati. Itu definisi bahasa Arabnya. Kalau terjemah bahasa ya, terjemahannya itu. Makna ta'aluk itu yaitu menuntut sifat akan perkara yang lebih ya atas perdiriannya dengan zat. Nah, itu dia.
Jadi selain dia sifat, sifat itu ya apa namanya, memberikan fungsi atau manfaat, tugas kalau kita katakan, ya itulah ta'alluq itu. Kita lanjut lagi. Ini udah termasuk bahasan sulit ini pertemuan kita malam ini, makanya saya pelan-pelan ya menjelaskannya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. I'lam, buka lagi kitabnya. I'lam, ketahui olehmu bahwasanya segala sifat ma'ani itu setengah daripadanya barang yang tiada mempunyai ta'alluq, yaitu hayat. Kita ketahui sifat wajib bagi Allah ada berapa sifat? 20 sifat. Ya, dari 20 sifat itu terbahagi ia diklasifikasikan yang pertama menjadi sifat nafsiyah. Ya, sifat nafsiyah itu berapa? Satu aja. Ya. Nah, kemudian wujud. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah kidam, baqo, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi wahdahnya. 5. Ya, sifat salbiyah. Apa tugas sifat salbiyah itu? Ya, menafikan segala sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah. Nah, jadi kalau kita urut, sebetulnya pernah saya jelaskan ya. Sifat-sifat Allah itu urutan tartibnya dari wujud, kidam, baqo. Itu secara tartib akli saja. Ya, bagi zat Allah tidak begitu. Karena Allah tidak bisa disusun. Jadi kita mau membahas sifat Allah dari sifat kaunuhu mutakaliman dulu misalnya, nggak ada masalah. Ya, mau dari sifat kalam dulu kita bahas juga nggak ada masalah. Cuma kenapa ya pembahasan ini dimulai dari sifat wujud? Itu hanya ijtihadnya ulama meletakkan sifat wujud sebagai tartib pertama. Sifat kidam tartib yang kedua setelah wujud. Sifat baqo tartib yang ketiga setelah wujud dan kidam. Itu hanya sebatas ijtihadnya ulama. Untuk apa? Memudahkan orang awam di dalam memahami ilmu tauhid. Ya, contoh sifat wujud urutan pertama. Kenapa? Wujud itu artinya ada. Ya, diletak wujud pada urutan pertama. Tak mungkin kita membahas sesuatu kalau tak kita yakini dulu yang kita bahas itu ada. Gitu. Yakini dulu yang mau dibahas itu ada, baru kita bisa cerita. Makanya wujud kan artinya ada. Makanya wujud pada tartib yang pertama. Allah itu ada. Ada. Ya. Dengan apa Allah itu ada? Dengan sifat wujudnya. Adanya Allah itu seperti apa? Adanya Allah itu tidak ada permulaannya, tidak ada awalnya. Berarti Allah yang ada bersifat kidam. Allah yang ada yang bersifat kidam, Allah yang ada yang tidak ada permulaannya itu, maka Allah tersebut juga tidak ada akhirnya. Maka Allah itu ada, adanya Allah tidak ada permulaannya, adanya Allah yang tidak ada permulaannya, maka dia tidak ada akhirnya juga. Namanya sifat baqo. Maka Allah bersifat wujud, kidam, baqo. Allah yang ada, yang tak ada permulaannya, yang tak ada akhirnya, berarti Allah itu tak serupa dengan makhluknya. Maka menunjukkan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah yang ada, yang tidak ada permulaannya, yang tidak ada akhirannya, maka Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya, maka Allah tidak berhajat kepada segala sesuatu pun, yaitu sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Maka Allah yang ada, yang tak ada permulaannya dan tak ada akhirnya, maka Allah itu tak serupa dia dengan baharu. Karena Allah tak serupa dengan baharu, berarti Allah tidak berhajat dengan segala sesuatu pun. Allah yang tidak berhajat dengan segala sesuatu pun, maka Allah itu esa, wahdaniyah. Kan enak ngebahasnya. Ya. Nah, ini adalah ijtihadnya ulama. Tapi pada hakikat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Karena zat Allah tidak bisa disusun ya. Itu merefresh atau mengingatkan kembali
tentang pembahasan yang mungkin pernah saya sampaikan. Nah, jadi sifat nafsiyah, kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani. Ya, sifat ma'ani itu mulainya dari mana? Kudrah, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kenapa sifat kudrah letaknya setelah sifat wahdaniyah, sifat ma'ani? Ya, kenapa? Harusnya kan kalau tartib akli, iradah dulu. Kan gitu kan? Karena ta'aluk taksis mendahulu dari ta'aluknya taksir. Kan gitu kan? Kita nak membuat sesuatu, saya ondaklah, ya, pengenlah aku makan bolu. Ya, bolu apa yang sodop? Bolu pandan, bolu coklat. Itu selagi belum wujud masih sama dia. Ya. Kemudian adalah ondak ku buatlah bolu ya pandan. Nah, itu namanya taksis. Setelah sudah ditaksis, siapkanlah bahannya. Tahu cara ilmu membuatnya, kan gitu kan? Nah, diolahlah adonan tadi berdasarkan pengetahuan kita. Asalnya tak ada nih kan bolu tadi. Kemudian dicetaklah bolu tadi yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu apa namanya? Taksir. Berarti taksis mendahului taksir. Harusnya dimulakan dulu dari iroda baru kudrah. Tapi kenapa tartibnya sifat ma'ani setelah wahdaniyah, kudrah, irodah? Kenapa tidak irodah dulu? Alasannya, ya, kudrah itu kan berhubungan dengan al-ijadu wal i'damu. Menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada, itu disebut dengan ijad. Ya, dan mentiadakan sesuatu yang ada menjadi tiada, itu namanya i'dam. Ya, nah, itu sifat kudrah. Nah, sifat wahdaniyah itu kan tiga dia. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Karena sifat wahdaniyah terakhir membahas esa pada af'al, pada perbuatan, kudrah itu juga berhubungan dengan perbuatan juga. Menjadikan yang tiada menjadi ada, meniadakan yang ada menjadi tiada. Jadi nyambung dia. Makanya sifat kudrah sebagai sifat ma'ani menempati urutan pertama, tartib pertama setelah sifat wahdaniyah. Kenapa? Karena ada hubungannya antara kudrah dengan wahdaniyah. Sama-sama berhubungan dengan af'al. Ah, itu dia. Jadi kalau kita renung-renungkan, ya Allah, pinter kali ulama nih. Awak udah nggak pinter, nggak mau ngaji. Batal itu. Ya. Orang yang pinter aja masih harus ngaji. Apalagi yang nggak pinter, ngajilah. Ya, sering saya sampaikan. Bapak Ibu, ngaji tauhid ini rumit. Pelan-pelan harus dijelaskan. Cuma kita sebagai hamba, datang sajalah kita ke majelis, ikut aja pengajian. Paham nggak paham itu urusan nanti. Bukan guru yang membuat pintar. Bukan guru, sehebat apapun guru yang mengajar di sini, kalau Allah tidak berkehendak menjadikan si murid pintar, nggak pintar juga. Ya. Tapi nggak meninggalkan usaha mu'tazilah. Ustaz Isa mengaji. Tidak Ustaz, kalau Allah berkehendak menjadikan Odan alim, tak mengaji pun Odan tak mengaji, alim juga. Oh, udah jadi mu'tazilah Ustaz ya, bilangnya. Ya. Bisa dibunuh aja. Hah? Ahlul bid'ah belum. Ya. Itu ahlul bid'ah itu. Meninggalkan usaha, enggak membunuh aja nih. Ahlus sunnah itu, ahlus sunnah wal jamaah pertama, tidak sembarangan mengkafir-kafirkan orang. Itu dia, ciri khas ahlus sunnah wal jamaah. Pahamnya itu moderat. Ada juga ahlus sunnah wal jamaah, maaf, yang terlalu ekstrim. Gampang kali dia mengkafir-kafirkan orang. Misalnya ada orang mengatakan gini, kita serahkan aja kepada yang di atas. Langsung dikafirkan orang itu. Kalau almarhum tuan guru kita, almarhum Al-Fadil Al-Ustadz Haji Muhammad Hafiz Yazid, tidak begitu. Apa kata beliau? Kalau ada orang mengatakan serahkan aja kepada yang di atas, janganlah cepat-cepat kita kafirkan. Barangkali maksud dia, tanya dulu,
Apa maksud kau mengatakan serahkan aja kepada yang di atas? Apakah kau meyakini Allah di atas? Kalau dia meyakini Allah di atas, bertempat rusak imannya. Tapi bisa jadi maksud dia bukan beranggapan Allah di atas. Maksud saya Ustadz, mengatakan serahkan kepada yang di atas itu maksudnya serahkan aja kepada zat yang maha tinggi. Ya, bukan aku berkeyakinan Allah di atas. Rusak enggak iman orang kayak gini? Kan enggak. Ya. Makanya jangan langsung dikafirkan. Ada nih Ahlussunnah wal Jamaah nih yang suka kali mengkafirkan orang. Baru-baru ini Habib Ali Al-Jufri dikafirkan. Ya. Contoh, Allah di mana-mana. Ambigu masih bahasa tuh. Ya, jangan langsung dikafirkan. Allah di mana-mana bisa takwilnya dua. Yang pertama ma'iyatu zatiyah. Yang kedua ma'iyatu ilmiah. Bila ada yang berkata Allah di mana-mana dengan makna ma'iyatu zatiyah, maksudnya zat Allah ada di mana-mana, rusak iman. Banyak deh. Kan gitu, jadi banyak Tuhan pula. Tapi kalau dia maksud, ya kita lari kemana pun tak bisa, Allah di mana-mana. Maksud dia bercakap tuh dengan makna ma'iyatu ilmiah. Ilmunya Allah muhitun, meliputi segala sesuatu. Tak ada yang bisa bersembunyi dari pengetahuannya Allah. Karena inkishaf. Jadi dia mengatakan seperti itu bukan maksud dia untuk mengatakan ya Allah zatnya di mana-mana. Maksud dia mengatakan Allah di mana-mana itu ma'iyatu ilmiah. Ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu, bukan zatnya. Kafir apa enggak itu? Kan enggak. Makanya kalau ada yang mengatakan seperti itu, ente kafir, jangan. Ini ada Ahlussunnah wal Jamaah yang terlalu keras. Ya, saya kasih tahu ya, ada namanya itu, sebut enggak ya? Ada pernah yang nanya kemarin di sini. Ya, kata mereka begitu katanya, disebutnya namanya. Ya, inisialnya dari S. SY awalnya. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah itu tulen tapi terlalu vokal. Ya, gampang kali mengkafir-kafirkan. Mangqala rajulun, ya, barang siapa yang berkata ilar rajul kepada seseorang, ya kafir, ya, kamu kafir, dan tuduhan kafir itu tak terbukti, maka tuduhan kafir kembali kepada orang yang ya, orang yang menuduh kafir. Jadi nggak boleh sembarangan kita sikit-sikit kafir, nggak boleh, hati-hati. Karena dampak hukum daripada penisbatan kafir itu, dampak hukumnya luar biasa sampai menghalalkan darah orang tersebut. Kan gitu. Jadi kalau kita sembarangan, gampang-gampangan mengkafirkan orang, tak ada bedanya kita sama Wahabi. Ya, Wahabi terlalu gampang membid'ahkan dan mengkafirkan. Nah, jadi ini kelompok, ada nama kelompok Syahamah, saya sebut. Ya, itu Ahlussunnah tulen, tapi terlalu vokal dalam mengkafir-kafirkan orang. Baru-baru ini Al-Habib Ali Al-Jufri, besannya Habib Umar bin Hafiz, mereka kafirkan. Padahal kalimat itu bisa ditakwil. Termasuk Syekh Profesor Said Ramadan Al-Buti, tahu ya, ulama terkemuka dari Syria, itu juga mereka kafirkan. Kalau kita kan nggak boleh. Tadi seperti ada orang mengatakan Allah di mana-mana. Tanya dulu, apa pula maksud kau cakap Allah di mana-mana? Maksudmu itu ma'iyatu zatiyah atau ma'iyatu ilmiah? Oh, tenang Ustaz, kita udah mengaji tauhid. Tidak mungkin Odan berpendapat ma'iyatu zatiyah, kan gitu? Kan gitu kan? Nah, tapi maksudnya ma'iyatu ilmiah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Nah, kan nggak kafir dia. Dan inilah yang diajarkan guru-guru kita. Ya, 2 orang saya dengar menjelaskan seperti ini. Pertama, almarhum tuan guru kita Al-Fadhil Al-Ustadz Haji Muhammad Hafiz Yazid. Kedua, kala itu saya mengaji kitab Aqidatun Najin, ya, di rumah daripada almarhum Kiai Haji Oka Mas'ud. Beliau juga mengatakan demikian. Kalau ada lafaz orang yang secara zahirnya terkesan merusak iman, maka jangan cepat diponis, tapi ditakwil terlebih dahulu. Takwil itu namanya ditakwil. Nah, jelas ya? Dah. Jadi pokoknya datang aja kita ngaji.
paham nggak paham itu urusan nanti, ya, urusan nanti, urusan belakang. Yang penting datang dulu kita ngaji, ada dulu usaha kita untuk belajar. Ketika kita duduk di majelis dan kita tidak paham, mungkin pada waktu itu Allah tidak menghendaki memberi paham kepada kita. Jadi pinternya kita, pahamnya kita bukan tergantung kepada siapa yang mengajar, tapi mutlak karena karunia Allah. Di Jawa, ngaji di Jawa, kenapa Fathul Mu'in 17 hari bisa khatam? Nggak pakai penjelasan, cuma baca aja. Utawi iki iku ono fasal. Ya, babu solati. Babu ay haza, babu utawi iki iku ono fasal, haza iku takdirnya menjadi mubtada. Pakai bahasa Jawa halus. Meriki merokok, ya. Merokok gitu ya. Ya, bukan arak nandi, ya. Iya apa enggak? Kan gitu kan kalau bahasa kita. Pakai bahasa Jawa halus. Kita di pondok kayak gitu. Cuma kelebihannya itu namanya metode sorogan. Sekali baca udah langsung dapat i'rabnya. Ketika kiai membaca utawi, oh itu maksudnya mubtada. Ya, babu haza babu, ya kita babu sholati Fathul Mu'in gitu kan. Ya, utawi iki iku ono fasal. Ya, gitu. Faslun gitu kan. Faslun ay hazal fasl, takdirnya kan gitu. Diartikannya utawi. Oh, utawi itu mubtada. Ya. Iku khobar. Jadi dengan diterjemahkan utawi, oh ini mubtada. Utawi iki iku. Iku itu berarti khobar. Ya. Sopoman, ya sopo. Kalau sopo itu berarti fa'il. Jadi makanya 17 hari Fathul Mu'in khatam, nggak ada penjelasan, tapi kenapa bisa pinter? Wah, itu tadi. Ya, yang memberikan. Ya, kalau kita coba ngaji kayak gitu Sirajul Huda, odan dibaca aja nih. Tak ada odan jelaskan. Maulah mengamuk, tak usah undang ustaz tuh lagi. Udah awak tak paham, makin tak paham pula awak tak ada penjelasan. Dijelaskan pun tak dapat, apalagi tidak dijelaskan. Itu maksudnya membuktikan ada kadang guru yang nggak enak ngajarnya nggak enak, tapi bisa muridnya pinter-pinter. Ada yang menjelaskan enak, dapat di sini lupa esok. Kan gitu kan? Jadi itu membuktikan yang memberikan paham itu bukan guru tapi Allah. Ya, beningkan hati, jauhi suuzon, jauhi buruk sangka. Insya Allah jaga pandangan mata, mudahlah tuh ilmu masuk ke dalam hati, mudah kita paham. Itu dia. Jadi datang aja, paham nggak paham yang penting ngaji. Ya, kalau udah dibuka Allah futuh kita bisa lebih pintar daripada orang yang udah lama mengaji. Itu nama istilahnya futuh. Allah buka pemahaman. Ya, apa diantara amalannya? Baca sholawat al-fatih setiap ba'da sholat subuh 11 kali. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uhlik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadarihi wa miqdarihil azim. Yang ada HP Androidnya, searching di Google sholawat al-fatih, dibaca 11 kali setelah sholat subuh. Ya, jangan baru 3 kali dibaca, tidaknya paham-paham juga. Oh, dan Ustaz mengaji tauhid nih baru 3 kali. Ya, istiqomah aja, insya Allah. Ya, dibuka Allah futuh. Ada anak susah belajar, payah menangkap pelajaran. Ambilkan air putih, bacakan salawat fatih itu 11 kali. Tiap selesai baca, tiupkan, suruh anak tuh minum. Ya, insya Allah terbuka pemahamannya. Ya, kan kadang ada model anak lambat dia. Bukan dia bodoh. Ya, bagi saya nggak ada anak yang tak pintar. Anak bodoh itu tak ada. Kadang ada anak yang lambat dalam berhitung dan membaca. Tapi otaknya sebetulnya jenius di dalam permasalahan yang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau punya anak cucu lambat baca, lambat berhitung, jangan cepat kali dibonci. Budak. Apa kalau kita bilang? Ya, budak celaka kan gitu kan? Tidak, coba digali. Dia pasti punya kelebihan. Biasa orang yang kayak gitu kelebihannya di bidang seni. Ya, akhirnya saya udah saking banyak buku yang dibaca, bingung mau baca buku apa. Terakhir buku-buku psikologi itu saya bacain. Nah, itu dalam psikologi saya nemukan itu. Oh, ada istilahnya itu dalam bidang psikologi.
anak yang lambat baca, anak yang lambat berhitung, tapi dia sebetulnya jenius otaknya. Biasa cenderung dia kepada bakatnya dalam seni, ya, dalam hal kesenian dan lain sebagainya. Cerdas. Jadi jangan cepet-cepet diponis budak celaka, lambat membaca, lambat berhitung. Nyosal oma apa melahirkan kau, katanya gitu ya. Jangan pula digitukan ya. Baik, kembali kepada pembahasan lagi. Tauhid ini kalau serius-serius sekali hilang semua. Bukan dapat, hilang. Jadi sifat ma'ani ya, tidak semuanya ada ta'aluknya. Ada di antaranya sifat ma'ani yang dia tidak ada ta'aluknya, yaitu sifat hayat. Ya, definisi ta'aluk sudah kita jelaskan tadi. Semisalnya ta'aluk kepada yang jaiz, tidak ta'aluk kepada wajib dan mustahil, itu sifat apa? Kudrah dan iradah. Nah, ada juga yang dia ta'aluk kepada semuanya. Ta'aluk dia kepada yang wajib, ta'aluk dia kepada yang mustahil, ta'aluk juga dia kepada yang jaiz. Seperti apa? Sifat ilmu dan sifat kalam. Ya, kalau ta'aluk sifat ilmu itu ta'aluk inkisyaf namanya. Apa nanti? Ini nanti di halaman 16 masuk sifat ilmu itu. Ta'aluk sifat kalam namanya ta'aluk ya, sifat kalam, dilalah. Ya, itu dia, menjelaskan. Nah, kemudian ada yang sifat ma'ani itu ta'aluk dia kepada semua yang maujud. Dia ta'aluk kepada semua yang maujud. Sifat apa itu? Sama dan basor. Ya, jadi sama Allah. Allah bukan hanya mendengar suara. Ya, zat pun Allah dengar. Kalau kita sama kita, pendengaran kita hanya ta'aluk kepada suara. Kalau sama Allah tidak hanya ta'aluk kepada suara, ta'aluk juga kepada zat. Jadi zat pun dapat didengar. Kenapa? Karena sifat basor dan sama itu dia ta'aluk kepada semua yang maujud. Nah, gitu dia. Pembahasan rincinya nantilah pada pembahasan berikutnya. Kita baca lagi, biar kita habiskan sifat iradah nih. Sengaja kubanyakkan penjelasannya biar nggak ada yang bertanya. Ya, kepala poning, hampir tak mengaji tadi itu. Untung udah nyampe Indrapura tuh. Ya, dari semalam asal berdiri lama tuh macam nak tumbang gitu. Bumi ini berputar. Entah gulo naik, entah apa. Ya, gulo naik cocok juga, mahal gula nih. Doa-doa lah. Jadi saya datang ke majelis, kadang itu tadi sakit gitu, dan kalau ngaji sembuh dia. Ya, jangan lupa ini diantaranya keberkahan majelis, pengajian-pengajian. Kalau kita datang ke pengajian, jangan lupa pasang niat yang baik-baik. Jangan niatnya untuk ngaji aja. Pertama, ya Allah, dengan keberkahan majelis ini aku yang sakit sehatkan. Ya Allah, dengan keberkahan majelis ini orang yang sekiranya susah, ya, maka mudahkan segala urusannya. Niat, pasang niat yang banyak. Ya, ya Allah, dengan keberkahan majelis ini aku punya utang. Ya, mudahkanlah. Dikabul itu. Ini ulama yang ngajarin. Ya, makanya rugi kalau kita datang ke pengajian niatnya cuma ngaji doang. Satu doang. Sama rugi orang datang ke masjid niatnya cuma untuk sholat aja. Padahal niat iktikaf bisa, niat ini bisa, niat itu bisa, kan gitu. Nah, itulah bedanya orang awam dengan orang alim. Ya. Jadi datang ke majelis sekarang nih, niatkan. Aku datang ke majelis berniat dengan keberkahan majelis ini, aku sakit ya Rob, sehatkanlah aku. Makanya guru-guru kita sakit kalau udah ngaji lupa dia sama sakitnya. Almarhum itu cuma pula didorong kursi roda, tapi kalau udah dibukanya kitab, ya, 2 jam pun tak terasa dia. Awak yang gelisah duduknya, ya, itu dia. Berkah itu majelisnya tuh. Ya, pasang niat yang banyak-banyak. Apa saja, yang penting niat baik. Ya Allah, dengan keberkahan majelis ini aku yang jomblo misalnya. Copatkanlah dapat jodoh. Yang udah ada nak nambo misalnya, kan gitu kan. Enggak, saya enggak nyaranin ya. Itu kan contoh niat yang baik juga. Ya, kalau satu bahagia kenapa harus 2? Ya. Kan gitu kan, Bu. Kalau satu aja bahagia kenapa harus 2?
Cuma kalau satu bahagia, apa lagi dua? Enggak. Cuma saya nggak ikut mazhab itu ya. Saya nggak ikut mazhab itu. Iyalah, ya. Nggak ikut mazhab itu. Satu aja kadang pun tak terurus. Dua maulah perai mengaji. Kan gitu kan? Ndak ke sana, ndak ke sini. Kalau dua dia ngurus sawah. Dia ngurus sawah. Itu dia. Ece-ece aja itu ya. Jangan dibawa hati kali, Bu. Nanti nggak mau ngaji lagi, ikut Ustadz nih mazhab itu katanya. Enggak, saya nggak mazhab itu ya. Nggak ikut mazhab itu. Sunnah Ustadz loh. Sunnah kan nggak cuma itu aja. Ya, sunnah nggak cuma itu aja. Masih banyak sunnah-sunnah yang lain. Ya cuma kalau yang mau silakan, yang mampu dan dapat ridho gitu ya. Nggak ngelarang ya. Karena kita nggak boleh melarang apa-apa yang telah dihalalkan Allah. Jadi ketidaksetujuan ibu terhadap perkara semisal itu jangan sampai ibu seolah-olah mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, bisa rusak iman. Ya, jadi sebatas tak suka di hatinya itu aja, takut suami tak berlaku adil. Bukan saya menolak, kan gitu bahasanya. Tapi kalau seolah-olah dia menolak itu tadi, itu bisa rusak iman. Ya, karena menolak apa yang telah dihalalkan Allah. Kali ini kita di pihak laki-laki. Cuma udahlah, ya. Saya nggak ikut mazhab itu pokoknya. Itu supaya ditegaskan ya. Saya nggak ikut mazhab itu. Cuma tak tahu karena belum nampak lagi kan gitu kan. Kalau udah nampak lagi mungkin pindah mazhab juga itu. Ya. Baik. Tapi ahli tauhid rata-rata bininya satu. Ya, ahli tauhid rata-rata bininya satu. Ingat mengesahkan Allah Ta'ala. Itulah dia. Ya Allah. Dah. Bapak-bapak kalau bahas itu segar matanya. Ya. Tadi bahas ta'aluk tadi tengok tuh tunduk. Ya, begitu dibuka itu langsung berdiri dia. Jago Ya. Can nih katanya kan gitu kan. Dah. Kita baca lagi. Nah, jadi itulah rinci-rincian sifat ma'ani tadi tentang ta'aluk-ta'aluknya ya. Jadi sifat ma'ani itu secara umum ya memiliki ta'aluk. Hanya ada satu sifat dari sifat ma'ani itu yang tidak memiliki ta'aluk, yaitu sifat hayat. Dan setengah daripadanya barang yang ta'aluk ia akan sebagai ta'aluk taksir, dan yaitu kudrah. Itu udah kita bahas. Ya, bahwa sifat kudrah itu ta'aluknya adalah dengan ta'aluk taksir. Hakikat ta'aluk sifat kudrah adalah ta'aluk tanjizi sifat kudrah. Ya, tanjizi hadis. Udah lupa kan? Kena bahasan 1-2 tadi, udah lupa deh. Itu aja yang diingat. Ya, 1-2 aja yang diingat. Itu pun dita'alukkan juga. Udahlah dek, udah takdir Allah Ta'ala ini katanya. Inilah ya ahli tauhid ini, pandai betul. Ya. Bahkan perbuatan maksiat kalau sudah dilakukan, dia tak katakan sudah kehendak Allah Ta'ala. Boleh apa enggak? Boleh. Hanya di makom taklim. Tapi kalau belum terjadi, ya, aku nanti malam kucuri lah, ku rampok lah si rumah si fulan. Belum dilakukannya. Ya, kenapa begitu pula Ustaz? Udah dikehendaki Allah Ta'ala. Itu tak betul. Tapi kalau udah terjadi, ya kan? Udah ditakdirkan Allah aku begini. Itu dia. Supaya rojak dan khaufnya itu seimbang. Ya, kalau dalam kitab Al-Hikam. Dah. Jadi sifat kudrah itu hakikat ta'aluknya adalah sifat apa? Tanjizi hadis. Yaitu al-ijadu wal-i'damu. Yang mana menjadi taksir. Ya, ta'aluk sifat kudrah adalah taksir. Apa itu taksir? Bukalah catatannya balik. Ya, udah lama itu kita bahas. Dan setengah daripadanya barang yang ta'aluk ia akan sebagai ta'aluk taksis, dan yaitu irodah. Yang kedua, ta'aluk dengan taksis adalah sifat irodah. Taksis itu menentukan. Ya, nggak usah dijelaskan lagi ya, udah bolak-balik kita jelaskan. Maka makna taksir itu berbekas, ya, memberi bekas, nampak dia. Ya, adanya kita ini taksir daripada sifat kudrah, ya, dan taksis daripada sifat irodah. Itu ada apa taksir itu? Kita inilah, kita dulu tak ada, ya, sekarang kita ada. Berarti adanya kita didahului oleh tiada. Maka adanya kita sekarang ini didahului tiada, adanya kita itulah taksir, ya, daripada sifat
kudroh. Cuma yang hakikat yang memberi taksir itu jangan lupa, bukan sifat tapi zat. Siapa meyakini yang mentaksir adalah sifat bukan zat, rusak imannya, kafir. Siapa yang meyakini yang mentaksir zat bersama sifat, maka rusaklah imannya. Yang betul taksir itu adalah zat. Jadi kalau kita katakan sifat kudroh, ta'aluknya adalah dengan taksir, itu sebatas bahasa majazi. Siapa yang membuat teh ini nak? Yang membuat teh ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sifat kudroh dan iradah. Yang kedua, sifat itu ta'aluk dia kepada perkara yang mungkin, tidak ta'aluk dia kepada yang wajib, tidak ta'aluk dia kepada yang mustahil. Usaha dari saya. Udah lama kau gila, kata Mak ya. Udah lama kau gila nih, katanya. Padahal betul. Itu jawaban yang benar. Kan gitu kan? Jawaban yang pas. Itu bahasa hakikat. Tapi kita sejatinya pakai bahasa majas. Siapa yang buat teh ini nak? Aku. Ya, lisannya aku, yang memberi taksir adalah zat Allah yang memiliki sifat kudroh. Tetap itu aja diyakin dalam hati, udah selamat. Tapi kalau dikatakan siapa yang membuat teh ini, lisannya aku, hatinya juga aku, rusak juga iman. Jadi di dalam menggunakan bahasa majazi, ya, itu perlu diperhatikan. Peletakan iktikad di hati itu perlu diperhatikan. Ya, jadi tak usah pakai bahasa hakiki tadi, ya, bahasa hakikat. Siapa yang memasak nasi? Yang memasak nasi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sifat kudroh dan iradah. Yang kedua, sifat itu ta'aluk hanya kepada perkara yang jaiz, dia tidak ta'aluk kepada yang wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Usaha dari saya, katanya gitu ya. Wah, kalau macam kita nih paham pula, ya betul yang kau bilang tuh, ya. Nah, tapi kalau sama orang awam, ya, tak usah kau mengaji sana lagi, gilo dia, katanya. Pengajiannya yang salah dituduh. Nah, mana dia? Dan setengah itu ya. Maka makna taksir, ya, itu berbekas, dan makna taksis itu menentukan. Maka taksis itu pada kaul yang muktamad berbekas juga pada menentukan. Itu dia. Kaul muktamad, ya, jadi jelas bahwa ta'aluk kedua sifat itu adalah taksir juga sebetulnya. Ya, berbekas juga. Iya, inilah kita wujud dan kita seperti ini kan taksisnya Allah. Kan gitu dia kan. Ya. Sebelum Allah menciptakan kita, ya, maka mungkin kita tinggi, mungkin kita pendek. Ya, kemudian ditaksis Allah sebelum menciptakan kita. Nanti si fulan kuciptakan tinggi. Setelah muncul waktunya, tiba waktunya, lahirlah dia, kemudian besar, tinggi memang. Berarti sesuai nggak dengan apa yang ditaksis Allah? Nah, perwujudan daripada tingginya kita itu adalah bentuk taksis yang dia merupakan taksir juga. Jadi sebetulnya kudroh iroda itu taksir. Ya, makanya dikatakan di dalam kitab itu seperti itu. Jadi jelas ta'aluk kedua sifat itu, kudroh dan iroda, adalah ta'aluk taksir, memberi bekas. Cuma yang satunya dalam bentuk taksir, yang satunya dalam bentuk taksir secara hakikat, yang satunya dalam bentuk taksis. Cuma ya itu judul aja sebetulnya. Tapi sebetulnya taksir juga dia. Nah.